Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Sukisman Purtadi. Kali ini kita akan mendiskusikan jenis penelitian berikutnya yaitu Educational Design Research dan Design Based Research. Kita akan mendiskusikan apa itu EDR atau DBR dan bagaimana penerapannya dalam penelitian pendidikan kimia. Sebelum lebih jauh dengan diskusi kita akan melihat tujuan pembelajaran dari bab 5 yang membahas Educational Design Research atau EDR dan Design Based Research atau DBR. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami asal-usul historis, tujuan utama, serta fondasi filosofis dari EDR dan DBR sebagai pendekatan penelitian pendidikan. Kita akan melihat mengapa pendekatan ini muncul, dan masalah apa yang ingin dijawab oleh tradisi penelitian ini. Mahasiswa juga diharapkan mampu membedakan EDR dan DBR dari pendekatan penelitian lain yang lebih konvensional, seperti penelitian eksperimental dan penelitian kualitatif. Perbedaan ini penting untuk memahami jenis pertanyaan penelitian apa yang dapat dan tidak dapat dijawab oleh masing-masing pendekatan. Selain itu, bab ini akan membantu mahasiswa mendeskripsikan 5 karakteristik utama EDR dan DBR, yaitu bersifat intervensi, iteratif, berbasis teori, kolaboratif, dan sensitif terhadap konteks. Kelima karakteristik ini bersama-sama membentuk identitas EDR sebagai metodologi penelitian yang khas. Tujuan berikutnya adalah agar mahasiswa mampu menerapkan fase-fase utama EDR, mulai dari analisis dan eksplorasi, desain dan konstruksi, evaluasi dan refleksi, hingga redesain dan penyempurnaan, untuk memecahkan masalah nyata dalam pendidikan kimia. Akhirnya, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis studi-studi EDR atau DBR yang telah dipublikasikan dalam pendidikan kimia, dengan mengidentifikasi siklus desain, prinsip desain yang digunakan, serta kontribusi praktis dan teoretis yang dihasilkan. Dengan capaian ini, bab ini tidak hanya membantu kita memahami EDR sebagai konsep metodologis, tetapi juga sebagai pendekatan penelitian yang relevan dan kuat untuk pengembangan pendidikan kimia. Untuk memahami mengapa Educational Design Research diperlukan, mari kita mulai dari sebuah masalah nyata dalam pendidikan kimia. Banyak siswa sebenarnya mampu menghafal dan menjelaskan definisi kesetimbangan kimia. Mereka dapat menyebutkan ciri-cirinya dan kondisi saat kesetimbangan tercapai. Namun, ketika diminta menggunakan konsep tersebut untuk menalar apa yang terjadi jika suatu sistem diganggu, pemahaman mereka sering kali gagal. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa masalah ini nyata dan tersebar luas. Studi kualitatif memperlihatkan bahwa banyak siswa membangun gambaran kesetimbangan yang statis, seolah-olah reaksi berhenti, meskipun pembelajaran telah menekankan sifat dinamis dari kesetimbangan kimia. Pada titik ini, kita sebenarnya sudah memahami masalah dengan sangat baik. Kita tahu apa yang salah dan bagaimana bentuk miskonsepsinya. Tetapi pertanyaan pentingnya adalah, lalu apa yang kita lakukan dengan pengetahuan tersebut? Disinilah muncul kesenjangan besar dalam penelitian pendidikan. Memahami masalah tidak sama dengan menyelesaikan masalah. Penelitian yang hanya berhenti pada diagnosis tidak secara otomatis menghasilkan perbaikan dalam praktik pembelajaran di kelas. Untuk itulah dibutuhkan pendekatan penelitian yang tidak hanya menjelaskan masalah, tetapi secara aktif mencoba memperbaikinya. Dibutuhkan peneliti yang mampu mendesain pendekatan pembelajaran yang lebih baik, mengujinya langsung di setting pendidikan nyata, menyempurnakannya secara iteratif berdasarkan temuan lapangan, dan sekaligus membangun pengetahuan teoretis dari proses tersebut. Educational Design Research hadir sebagai pendekatan yang menjembatani kesenjangan ini, menghubungkan pemahaman tentang masalah dengan upaya sistematis untuk menghasilkan solusi pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna. Untuk memahami Educational Design Research dan Design Based Research dengan baik, kita perlu melihat konteks sejarah kelahirannya. Pada akhir tahun 1980-an, penelitian pendidikan sebenarnya telah menghasilkan sangat banyak pengetahuan tentang bagaimana siswa belajar, mulai dari peran pengetahuan awal, proses konstruksi konsep, hingga dimensi sosial pembelajaran. Namun,
muncul sebuah kritik besar yang disebut sebagai krisis relevansi. Masalahnya bukan pada kualitas penelitian, melainkan pada dampaknya. Pengetahuan yang dihasilkan penelitian seringkali tidak berpengaruh secara nyata terhadap praktik pendidikan di kelas. Guru jarang menggunakan hasil penelitian, dan pengembangan kurikulum seringkali terpisah dari temuan-temuan teoretis tentang pembelajaran. Sebagian penyebabnya adalah dominasi penelitian eksperimental yang dilakukan dalam kondisi terkontrol. Penelitian semacam ini mampu menunjukkan bahwa suatu pendekatan bekerja atau tidak bekerja, tetapi seringkali tidak mampu menjelaskan mengapa pendekatan tersebut efektif, bagaimana cara mengimplementasikannya di kelas nyata, atau apakah pendekatan itu masih relevan di konteks yang berbeda. Sebagai respons atas keterbatasan ini, pada awal 1990-an, Anne Brown dan Alan Collins, secara independen, mengusulkan pendekatan yang mereka sebut sebagai design experiments. Mereka berargumen bahwa penelitian pendidikan seharusnya tidak hanya mempelajari fenomena pembelajaran, tetapi juga secara aktif mendesain intervensi untuk memperbaikinya, dan mempelajari proses desain tersebut secara sistematis. Pada saat yang hampir bersamaan, di Belanda, Jan van den Akker dan koleganya mengembangkan pendekatan yang kemudian dikenal sebagai Educational Design Research. Tradisi ini menekankan kontribusi ganda, menghasilkan solusi praktis untuk pendidikan sekaligus membangun prinsip desain dan teori yang dapat ditransfer ke konteks lain. Saat ini, istilah Educational Design Research dan Design-Based Research sering digunakan secara bergantian. Keduanya merujuk pada metodologi penelitian yang mengintegrasikan desain, implementasi, dan evaluasi secara iteratif, dengan tujuan menjembatani dunia teori dan praktik pendidikan secara lebih bermakna. Pada titik ini, muncul pertanyaan yang sangat umum. Apa sebenarnya perbedaan antara Educational Design Research dan Design-Based Research? Dalam praktiknya, kedua istilah ini sangat sering digunakan secara bergantian. Banyak peneliti bahkan menganggap EDR dan DBR sebagai dua nama untuk pendekatan metodologis yang sama. Namun, secara historis, keduanya memang berkembang dari tradisi yang sedikit berbeda. Educational Design Research, atau EDR, berkembang terutama dari tradisi penelitian dan pengembangan kurikulum di Belanda, yang dipengaruhi kuat oleh pemikiran Jan van den Akker dan koleganya. Pendekatan ini menekankan pengembangan desain principles, prinsip-prinsip desain yang tidak hanya berlaku untuk satu produk atau satu konteks, tetapi dapat ditransfer dan digunakan dalam konteks pendidikan lain. EDR juga membawa perspektif pendidikan yang luas, dengan fokus pada pengembangan kurikulum, instruksi, dan kontribusi teoretis yang sistematik. Sementara itu, Design-Based Research, atau DBR, berkembang terutama di Amerika Serikat, melalui karya Anne Brown dan Alan Collins. Tradisi ini berakar kuat pada ilmu kognitif, dan sering berfokus pada pembelajaran dalam domain yang lebih spesifik. DBR banyak menggunakan apa yang disebut sebagai design experiments, dan sering diterapkan pada pengembangan lingkungan belajar berbasis teknologi serta studi tentang proses belajar yang mendalam. Meskipun terdapat perbedaan penekanan tersebut, secara konseptual EDR dan DBR memiliki banyak kesamaan mendasar. Keduanya sama-sama menempatkan desain intervensi sebagai inti penelitian, dilakukan secara iteratif, diuji di setting pendidikan nyata, dan bertujuan menghasilkan kontribusi praktis sekaligus teoretis. Karena kesamaan inilah, dalam banyak literatur, termasuk dalam bab ini, EDR dan DBR sering dibahas bersama sebagai satu keluarga pendekatan penelitian desain, yang berupaya mengintegrasikan penelitian dan praktik pendidikan secara lebih erat dan bermakna. Setelah memahami asal-usul serta posisi Educational Design Research dan Design-Based Research, sekarang kita akan melihat karakteristik utama yang membedakan pendekatan ini dari pendekatan penelitian pendidikan lainnya. EDR dan DBR tidak didefinisikan oleh satu teknik atau satu metode pengumpulan data tertentu, melainkan oleh seperangkat karakteristik yang saling terkait. 5 karakteristik inilah yang bersama-sama membentuk identitas EDR dan DBR sebagai metodologi penelitian.
Karakteristik pertama adalah interventionist. Dalam EDR, peneliti tidak hanya mengamati pembelajaran yang sudah ada, tetapi secara aktif mendesain dan mengimplementasikan intervensi yang bertujuan memperbaiki pembelajaran atau pengajaran. Karakteristik kedua adalah iteratif. Intervensi tidak dirancang sekali lalu diuji sekali, melainkan melalui siklus berulang desain, implementasi, evaluasi, dan revisi. Setiap siklus dimaksudkan untuk menghasilkan solusi yang lebih matang dan pemahaman yang lebih dalam. Karakteristik ketiga adalah berbasis teori. EDR selalu dipandu oleh teori, tetapi juga bertujuan menghasilkan teori. Desain didasarkan pada prinsip-prinsip teoretis yang eksplisit, dan hasil penelitiannya digunakan untuk menyempurnakan atau membangun prinsip desain baru. Karakteristik keempat adalah kolaboratif. Penelitian dilakukan melalui kemitraan nyata antara peneliti dan praktisi, seperti guru atau pengembang kurikulum, yang berperan sebagai rekan sejajar dalam proses desain dan refleksi. Terakhir, EDR bersifat konteks sensitif. Penelitian dilakukan di setting pendidikan nyata, dengan memperhatikan secara serius kondisi spesifik tempat intervensi diterapkan. Konteks bukan dianggap sebagai gangguan, melainkan sebagai bagian penting dari temuan penelitian. Kelima karakteristik ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling menguatkan. Bersama-sama, karakteristik inilah yang menjadikan EDR dan DBR sebagai pendekatan penelitian yang mampu mengintegrasikan desain, praktik, dan teori secara sistematis. Karakteristik pertama dan paling fundamental dari educational design research adalah sifatnya yang interventionist. Dalam EDR, peneliti bukan sekadar pengamat pasif yang mendokumentasikan apa yang terjadi di kelas. Sebaliknya, peneliti berperan sebagai peserta aktif dalam proses pendidikan. Peneliti secara sadar dan terencana mendesain sebuah intervensi pembelajaran, misalnya materi ajar, urutan instruksional, alat representasi, atau lingkungan belajar, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas pembelajaran atau pengajaran. Intervensi ini kemudian diimplementasikan langsung di setting pendidikan nyata, seperti ruang kelas atau laboratorium sekolah. Selama proses ini, peneliti tidak hanya melihat hasil akhirnya, tetapi juga mempelajari secara sistematis apa yang terjadi selama implementasi, bagaimana guru mengajar, bagaimana siswa merespons, dan dinamika apa yang muncul. Sifat interventionist ini sekaligus menimbulkan tantangan yang khas. Peneliti berada dalam peran ganda, sebagai desainer intervensi sekaligus sebagai evaluator dari intervensi tersebut. Hal ini memunculkan potensi bias, persoalan etika, dan pertanyaan tentang objektivitas penelitian. Namun, dalam tradisi EDR, solusi dari tantangan ini bukanlah mundur ke posisi netral yang semu. Sebaliknya, EDR justru menekankan pentingnya refleksivitas. Artinya, peneliti secara jujur mengakui posisinya, membuat komitmen teoretis yang mendasari desain menjadi eksplisit, serta membangun perspektif multiple melalui kolaborasi dengan praktisi. Dengan cara ini, keterlibatan aktif peneliti tidak dipandang sebagai kelemahan, melainkan sebagai sumber utama pembelajaran teoretis dan perbaikan desain yang bermakna. Karakteristik kedua yang sangat menentukan dalam educational design research adalah sifatnya yang iteratif. Dalam EDR, sebuah intervensi pembelajaran tidak diperlakukan sebagai produk akhir yang sudah sempurna sejak awal. Sebaliknya, intervensi dipahami sebagai rancangan awal yang harus diuji, dievaluasi, dan disempurnakan secara bertahap. Proses ini berlangsung melalui siklus berulang yang terdiri dari desain, implementasi, evaluasi, dan revisi. Setelah satu siklus selesai, hasil evaluasi digunakan untuk menyempurnakan desain sebelum memasuki siklus berikutnya yang lebih matang. Siklus iteratif inilah yang membedakan EDR dari beberapa pendekatan lain. Dalam evaluation research, misalnya, peneliti biasanya hanya menguji efektivitas produk yang sudah jadi. Dalam action research, perbaikan memang dilakukan secara berulang, tetapi seringkali tanpa dokumentasi sistematis dan tanpa ambisi kontribusi teoretis yang kuat. Dalam EDR, setiap iterasi memiliki tujuan yang jelas,
bukan sekadar memperbaiki praktik, tetapi juga memahami secara lebih mendalam mengapa suatu desain bekerja atau tidak bekerja dalam konteks tertentu. Jumlah siklus dalam studi EDR dapat bervariasi, seringkali antara 2 hingga 4 siklus. Namun yang paling penting bukan jumlahnya, melainkan komitmen pada proses penyempurnaan yang sistematis dan berbasis bukti. Melalui iterasi inilah EDR menghasilkan dua hal sekaligus, intervensi pembelajaran yang semakin efektif dan pengetahuan teoretis yang semakin terartikulasi dengan baik. Tanpa iterasi, EDR kehilangan jantung metodologisnya. Karakteristik ketiga dari Educational Design Research adalah bahwa pendekatan ini berbasis teori, dan penting untuk dipahami bahwa peran teori dalam EDR bersifat ganda. Pertama, teori berperan sebagai input dalam desain intervensi. Dalam EDR, desain pembelajaran tidak dibuat hanya berdasarkan intuisi atau pengalaman praktis semata, tetapi dipandu oleh teori yang eksplisit. Peneliti merumuskan apa yang sering disebut sebagai design principles atau design conjectures, yaitu pernyataan teoretis yang menjelaskan mengapa fitur desain tertentu diharapkan mampu menghasilkan hasil belajar tertentu. Prinsip-prinsip ini diturunkan dari literatur teoretis dan empiris yang relevan, dan dibuat eksplisit sebelum siklus desain pertama dimulai. Dengan kata lain, desain intervensi sejak awal merupakan perwujudan konkret dari komitmen teoretis peneliti. Namun, dalam EDR, teori tidak berhenti sebagai landasan awal. Peran kedua teori adalah sebagai output dari penelitian. Tujuan dari studi EDR bukan hanya menghasilkan intervensi yang efektif, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan teori, khususnya teori instruksional yang berkaitan dengan bagaimana desain pembelajaran bekerja dalam konteks tertentu. Melalui proses evaluasi dan refleksi yang sistematis, peneliti menelaah apakah prinsip desain tersebut benar-benar diimplementasikan seperti yang dimaksud, dan apakah menghasilkan efek yang diprediksi. Jika tidak, prinsip tersebut direvisi dan dipertajam. Hasil akhirnya adalah desain principles yang disempurnakan, klaim teoretis tentang hubungan antara fitur desain dan hasil belajar, pada kondisi tertentu, dengan tingkat generalitas yang memungkinkan transfer ke konteks desain lain. Dengan demikian, EDR memosisikan teori bukan sebagai sesuatu yang terpisah dari praktik, melainkan sebagai sesuatu yang dibangun melalui proses desain itu sendiri. Inilah yang menjadikan EDR sebagai metodologi yang benar-benar mengintegrasikan teori dan praktik. Dua karakteristik terakhir dari Educational Design Research yang tidak kalah penting adalah sifatnya yang kolaboratif dan konteks sensitif. Karakteristik keempat, yaitu kolaboratif, menekankan bahwa EDR tidak dilakukan secara individual oleh peneliti saja. Sebaliknya, penelitian ini dibangun melalui kemitraan yang genuine antara peneliti dan praktisi pendidikan, seperti guru, pengembang kurikulum, atau administrator sekolah. Dalam EDR, praktisi tidak diposisikan sebagai subjek penelitian semata, melainkan sebagai co-investigator. Pengetahuan mereka tentang konteks sekolah, karakteristik siswa, keterbatasan sumber daya, serta norma dan budaya institusi pendidikan merupakan komponen yang sangat esensial dalam proses desain intervensi. Pendekatan kolaboratif ini berangkat dari keyakinan bahwa intervensi pendidikan yang efektif tidak dapat dirancang hanya dari sudut pandang akademik, tetapi harus dikembangkan melalui dialog berkelanjutan antara teori dan pengalaman praktik. Karakteristik kelima adalah bahwa EDR bersifat konteks sensitif. Penelitian ini selalu dilakukan di setting pendidikan nyata, dengan segala kompleksitas, keterbatasan, dan dinamika yang menyertainya. Dalam EDR, konteks tidak dianggap sebagai gangguan yang harus dikendalikan, melainkan sebagai fitur yang justru mendefinisikan kualitas penelitian. Temuan EDR selalu dipahami dalam hubungan dengan konteks tempat intervensi dikembangkan dan diimplementasikan. Hal ini memiliki implikasi yang sangat penting bagi pendidikan kimia di Indonesia. Intervensi yang dikembangkan di negara atau konteks lain tidak dapat begitu saja diimpor tanpa adaptasi sistematis.
Studi EDR yang dilakukan langsung dalam konteks Indonesia memiliki potensi menghasilkan solusi pembelajaran yang jauh lebih relevan dan aplikatif. Melalui kolaborasi yang kuat dan kepekaan terhadap konteks, EDR memungkinkan terwujudnya penelitian yang tidak hanya valid secara akademik, tetapi juga bermakna dan berdampak nyata bagi praktik pendidikan. Setelah memahami karakteristik utama educational design research, sekarang kita beralih ke struktur proses penelitiannya. Inti dari EDR adalah sebuah siklus iteratif yang terdiri dari 4 fase utama: analisis dan eksplorasi, desain dan konstruksi, evaluasi dan refleksi, serta redesain dan penyempurnaan. Pada fase pertama, analisis dan eksplorasi, peneliti mengidentifikasi masalah pendidikan yang nyata, menganalisis konteks tempat masalah itu muncul, serta menelaah literatur untuk merumuskan prinsip-prinsip desain awal yang berbasis teori. Fase kedua adalah desain dan konstruksi. Pada tahap ini, peneliti mengembangkan prototipe intervensi, misalnya unit pembelajaran, materi ajar, atau lingkungan belajar, berdasarkan prinsip desain yang telah dirumuskan. Fase ketiga, evaluasi dan refleksi, melibatkan implementasi prototipe di setting pendidikan nyata. Data dikumpulkan secara sistematis untuk melihat bagaimana intervensi dijalankan, apa yang bekerja, apa yang tidak, dan mengapa hal tersebut terjadi. Hasil dari evaluasi ini kemudian menjadi dasar fase keempat, yaitu redesain dan penyempurnaan. Intervensi direvisi berdasarkan bukti empiris dan refleksi teoretis, sehingga versi berikutnya menjadi lebih efektif dan lebih selaras dengan konteks. Keempat fase ini tidak bersifat linier dan selesai dalam satu putaran. Setiap siklus menghasilkan intervensi yang lebih matang dan teori yang lebih terdefinisi dengan baik, lalu diikuti oleh siklus berikutnya yang lebih refined. Dengan demikian, siklus iteratif ini memungkinkan EDR menghasilkan dua hal secara simultan: solusi praktis yang semakin efektif dan kontribusi teoretis yang semakin kaya. Fase pertama dalam siklus educational design research adalah fase analisis dan eksplorasi. Fase ini menjadi landasan utama bagi seluruh proses desain yang akan dilakukan selanjutnya, sehingga tidak boleh dipandang sebagai tahap pendahuluan yang sekadar formalitas. Langkah awal pada fase ini adalah identifikasi masalah pendidikan. Masalah yang dipilih harus bersifat signifikan, artinya berdampak nyata pada kualitas pembelajaran, dan sekaligus dapat ditangani melalui suatu intervensi desain. Dalam pendidikan kimia, contohnya adalah kegagalan siswa mengembangkan pemahaman yang fleksibel tentang konsep kesetimbangan kimia. Setelah masalah diidentifikasi, peneliti melakukan analisis konteks secara mendalam. Analisis ini mencakup karakteristik siswa, seperti pengetahuan awal dan motivasi belajar, karakteristik guru, seperti keyakinan pedagogis dan praktik mengajar, serta faktor kurikulum dan sumber daya yang tersedia, termasuk waktu, bahan ajar, dan teknologi. Analisis konteks ini sangat penting karena EDR bertujuan menghasilkan intervensi yang benar-benar dapat diimplementasikan dalam kondisi pendidikan nyata, bukan solusi ideal yang hanya bekerja di atas kertas. Secara paralel, peneliti melakukan review literatur untuk menelaah apa yang telah diketahui tentang masalah tersebut. Literatur digunakan untuk memahami solusi apa saja yang telah dicoba sebelumnya, apa yang berhasil, apa yang gagal, dan kerangka teoretis apa yang relevan untuk menginformasikan desain. Dari sintesis antara analisis masalah, konteks, dan literatur inilah peneliti kemudian merumuskan desain principles awal. Prinsip-prinsip ini merupakan pernyataan teoretis eksplisit tentang apa yang ingin dicapai intervensi dan mengapa fitur desain tertentu diharapkan dapat menghasilkan hasil belajar tertentu. Dengan demikian, fase analisis dan eksplorasi tidak hanya bertujuan memahami masalah, tetapi juga merumuskan komitmen teoretis yang jelas, yang akan memandu seluruh siklus desain dan menjadi dasar bagi kontribusi teoretis EDR. Setelah fase analisis dan eksplorasi selesai, studi educational design research memasuki fase kedua, yaitu desain dan konstruksi. Pada fase ini,
Prinsip-prinsip desain yang telah dirumuskan sebelumnya mulai diwujudkan dalam bentuk prototipe intervensi pembelajaran. Prototipe ini merupakan terjemahan konkret dari komitmen teoretis peneliti ke dalam desain instruksional. Bentuk prototipe dapat sangat beragam, tergantung pada masalah yang diteliti. Dalam pendidikan kimia, prototipe dapat berupa unit kurikulum, materi pembelajaran, urutan kegiatan laboratorium, lingkungan belajar berbasis teknologi, alat asesmen, atau bahkan program pengembangan profesional guru. Hal yang paling penting dalam fase ini adalah bahwa setiap fitur desain yang signifikan harus dapat ditelusuri kembali ke dasar teoretisnya. Dengan kata lain, desain tidak boleh bersifat ad hoc. Selalu ada alasan konseptual mengapa suatu elemen dimasukkan ke dalam intervensi. Namun, sangat penting untuk dipahami bahwa prototipe pada fase ini bukanlah produk jadi. Dalam EDR, prototipe diperlakukan sebagai working hypothesis, sebuah hipotesis tentang bagaimana desain tertentu diharapkan dapat memperbaiki pembelajaran. Oleh karena itu, sejak awal peneliti justru mengharapkan bahwa desain ini akan direvisi. Fase desain dan konstruksi tidak bertujuan menghasilkan kesempurnaan, melainkan menciptakan intervensi yang cukup matang untuk diuji secara bermakna di setting pendidikan nyata. Kesiapan prototipe untuk dievaluasi secara empiris inilah yang menjadi jembatan menuju fase berikutnya, yaitu evaluasi dan refleksi. Fase ketiga dalam siklus educational design research adalah evaluasi dan refleksi. Pada fase ini, prototipe intervensi yang telah dirancang diimplementasikan di setting pendidikan nyata, dan peneliti mengumpulkan data secara sistematis untuk memahami apa yang terjadi selama implementasi. Analisis data pada fase ini memiliki dua tujuan yang saling terkait. Tujuan pertama adalah analisis formatif. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi aspek-aspek desain yang bekerja dengan baik dan bagian-bagian yang menimbulkan kesulitan. Jika memungkinkan, masalah yang muncul dapat langsung ditangani selama proses implementasi. Temuan dari analisis formatif ini memberikan dasar yang kuat untuk perbaikan pada siklus berikutnya. Tujuan kedua adalah analisis teoretis. Pada tahap ini, peneliti menelaah apakah prinsip-prinsip desain yang dirumuskan pada awal penelitian benar-benar terimplementasi seperti yang dimaksud, dan apakah menghasilkan efek pembelajaran yang diprediksi oleh teori. Ketika hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan prediksi, pertanyaan kunci yang diajukan bukan sekadar, apakah intervensi berhasil, tetapi, mengapa hasilnya berbeda dari yang diharapkan. Jawaban atas pertanyaan inilah yang menjadi sumber utama pembelajaran teoretis dalam EDR. Dengan demikian, evaluasi dalam EDR berbeda secara fundamental dari evaluasi tradisional. Evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai penilaian akhir, tetapi sebagai proses reflektif yang menghasilkan pemahaman lebih mendalam tentang hubungan antara desain, konteks, dan hasil belajar. Refleksi sistematis atas seluruh bukti inilah yang kemudian menjadi dasar bagi fase berikutnya, yaitu redesain dan penyempurnaan intervensi. Fase keempat dan terakhir dalam satu siklus educational design research adalah redesain dan penyempurnaan. Pada fase ini, peneliti merevisi intervensi pembelajaran berdasarkan bukti empiris dan refleksi teoretis yang diperoleh pada fase evaluasi dan refleksi. Revisi yang dilakukan dapat bersifat minor, seperti menyesuaikan urutan kegiatan pembelajaran, memperjelas penjelasan konsep tertentu, atau menambahkan scaffolding bagi siswa yang mengalami kesulitan. Perubahan-perubahan ini bertujuan meningkatkan kelancaran implementasi dan efektivitas pembelajaran. Namun, dalam beberapa kasus, bukti evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang lebih mendasar antara rasionale desain dan realitas di kelas. Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan revisi substansial, yaitu rekonseptualisasi terhadap komponen utama intervensi atau bahkan terhadap prinsip desain yang mendasarinya. Yang penting, setiap revisi dalam EDR tidak didasarkan pada intuisi semata, melainkan pada hubungan yang jelas dan dapat ditelusuri antara temuan evaluasi dan keputusan desain yang diambil. Setelah proses redesain dan penyempurnaan selesai,
Intervensi yang telah direvisi kemudian memasuki siklus iteratif berikutnya. Siklus ini biasanya diulang 2 hingga 4 kali dalam satu studi EDR, sampai intervensi menunjukkan efektivitas yang memadai dan prinsip desainnya cukup matang untuk dilaporkan. Dengan demikian, akhir dari satu siklus bukanlah akhir dari penelitian, melainkan bagian dari proses pembelajaran yang berkelanjutan. Melalui redesain yang sistematis inilah EDR menghasilkan intervensi yang semakin kuat dan kontribusi teoretis yang semakin jelas. Salah satu ciri paling khas dari Educational Design Research adalah ambisinya untuk menghasilkan kontribusi ganda, yaitu kontribusi praktis sekaligus kontribusi teoretis. Dari sisi praktis, output utama dari studi EDR adalah intervensi pembelajaran itu sendiri. Intervensi ini telah melalui beberapa siklus desain, evaluasi, dan revisi, sehingga lebih mungkin efektif, stabil, dan adaptif terhadap konteks pendidikan nyata dibandingkan produk yang dikembangkan secara sekali jadi. Selain intervensi, EDR juga menghasilkan desain principles, prinsip-prinsip desain yang berfungsi sebagai panduan praktis bagi pendidik dan pengembang kurikulum yang menghadapi masalah serupa. Prinsip-prinsip ini tidak sekadar tips umum, tetapi dirumuskan secara sistematis dan berbasis bukti. Output praktis berikutnya adalah panduan implementasi, yaitu dokumentasi tentang bagaimana intervensi dapat diterapkan di kelas, jenis dukungan profesional yang dibutuhkan, serta kendala umum yang mungkin muncul dan cara mengatasinya. Namun, EDR tidak berhenti pada perbaikan praktik. Dari sisi teoretis, EDR juga berkontribusi pada pengembangan pengetahuan ilmiah tentang pembelajaran dan pengajaran. Kontribusi teoretis utama biasanya berupa desain principles yang disempurnakan, yaitu klaim teoretis tentang hubungan antara fitur desain tertentu dan hasil belajar tertentu, di bawah kondisi konteks tertentu. Prinsip-prinsip ini berkontribusi pada pembangunan teori instruksional yang bersifat domain spesifik. Selain itu, studi EDR sering menghasilkan wawasan tentang mekanisme belajar, bagaimana dan mengapa desain tertentu bekerja, yang dapat melampaui konteks spesifik kimia dan berkontribusi pada teori yang lebih luas, seperti konseptual canggih atau representational learning. Yang terpenting, dalam EDR, desain dan teori tidak dipandang sebagai dua hal yang terpisah. Keduanya justru saling memperkuat, proses desain mendorong pengembangan teori, dan teori memberikan dasar yang kuat bagi perbaikan desain pembelajaran. Educational Design Research memiliki relevansi yang sangat kuat dalam pendidikan kimia, karena banyak tantangan pembelajaran kimia bersifat kompleks, abstrak, dan sangat bergantung pada konteks. Salah satu area utama penerapan EDR dalam pendidikan kimia adalah pengembangan alat dan urutan representasi. Banyak konsep kimia, seperti struktur atom, orbital, atau ikatan kimia, menuntut siswa untuk berpindah secara fleksibel antara representasi makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. Melalui pendekatan EDR, peneliti merancang urutan instruksional yang secara sengaja mengoordinasikan penggunaan model fisik, simulasi komputer, dan diagram, kemudian mengujinya secara iteratif untuk melihat bagaimana siswa membangun pemahaman konseptual dari representasi tersebut. Bidang kedua yang sangat menonjol adalah pembelajaran berbasis teknologi. Berbagai studi EDR telah digunakan untuk mengembangkan dan menyempurnakan simulasi interaktif, virtual laboratory, augmented reality, serta sistem asesmen formatif berbasis teknologi dalam pembelajaran kimia. Pendekatan iteratif dalam EDR memungkinkan peneliti memahami bagaimana siswa benar-benar berinteraksi dengan teknologi tersebut, fitur mana yang mendukung pembelajaran, mana yang justru menimbulkan miskonsepsi, dan bagaimana desain dapat diperbaiki dari satu siklus ke siklus berikutnya. Area penting lainnya adalah desain laboratorium berbasis inquiry. Tantangan utama di sini adalah merancang pengalaman praktikum yang tidak sekadar melatih prosedur, tetapi juga mengembangkan penalaran ilmiah dan pemahaman konseptual siswa. Melalui EDR, peneliti dapat mengembangkan urutan laboratorium yang secara bertahap meningkatkan tingkat inquiry siswa, sambil tetap mempertimbangkan keterbatasan nyata seperti waktu, keselamatan, dan ketersediaan alat.
Secara keseluruhan, contoh-contoh ini menunjukkan bahwa EDR bukan hanya pendekatan metodologis abstrak, tetapi sebuah kerangka kerja yang sangat produktif untuk menjawab tantangan nyata dalam pendidikan kimia melalui desain, evaluasi, dan refleksi yang sistematis. Untuk konteks pendidikan kimia di Indonesia, Educational Design Research menawarkan pendekatan yang sangat relevan dan strategis. Banyak materi, model pembelajaran, dan sumber belajar kimia yang saat ini digunakan di kelas-kelas Indonesia sebenarnya dikembangkan dalam konteks negara lain. Materi tersebut seringkali diadopsi tanpa proses adaptasi yang sistematis, sehingga tidak selalu selaras dengan karakteristik siswa, guru, dan sekolah di Indonesia. EDR memandang hal ini sebagai sebuah peluang sekaligus tantangan. Karakteristik siswa Indonesia, termasuk pengetahuan awal, pengalaman belajar sebelumnya, serta motivasi dan kebiasaan belajar, perlu menjadi pertimbangan utama dalam desain pembelajaran kimia. Selain itu, kondisi laboratorium sekolah di Indonesia sangat beragam. Keterbatasan alat, bahan, waktu praktikum, dan aspek keselamatan seringkali mempengaruhi bagaimana pembelajaran kimia dapat dilaksanakan di lapangan. Pendekatan EDR memungkinkan intervensi pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan kondisi nyata ini sejak awal. Faktor penting lainnya adalah kurikulum nasional. Standar isi, capaian pembelajaran, dan tuntutan asesmen dalam kurikulum Indonesia membentuk batasan sekaligus arah bagi desain pembelajaran kimia. Melalui EDR, intervensi dapat dikembangkan agar selaras dengan kurikulum, tanpa kehilangan kedalaman konseptual. Tidak kalah penting, EDR juga memperhatikan kebutuhan guru kimia. Keyakinan pedagogis guru, penguasaan konten, serta keterbatasan praktis yang mereka hadapi sehari-hari menjadi bagian integral dari proses desain melalui pendekatan kolaboratif. Dengan demikian, EDR yang dilakukan secara lokal, dalam konteks sekolah dan universitas di Indonesia, berpotensi menghasilkan intervensi pembelajaran kimia yang tidak hanya valid secara akademik, tetapi juga langsung relevan, dapat diterapkan, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan kimia di Indonesia. Karena Educational Design Research dan Design-Based Research tidak mengikuti desain penelitian eksperimental klasik, maka kualitasnya juga tidak dinilai menggunakan kriteria seperti randomisasi atau validitas internal statistik. Namun, hal ini bukan berarti EDR kurang rigor. Sebaliknya, EDR memiliki seperangkat standar kualitasnya sendiri, yang disesuaikan dengan tujuan dan sifat metodologinya. Standar pertama adalah transparansi proses desain. Peneliti EDR harus mendokumentasikan seluruh perjalanan desain secara jelas, mulai dari prinsip desain awal, bukti yang diperoleh pada setiap siklus, revisi yang dilakukan, hingga alasan teoretis di balik setiap keputusan desain. Dengan transparansi ini, pembaca dapat merekonstruksi logika dan proses intelektual penelitian. Standar kedua adalah validitas ekologis. Intervensi harus benar-benar diimplementasikan dalam kondisi pendidikan nyata, dengan guru, siswa, dan keterbatasan institusional yang sesungguhnya. Temuan EDR justru dinilai kuat ketika relevan dengan kompleksitas praktik pendidikan sehari-hari. Standar ketiga adalah rigor dalam siklus iteratif. Revisi desain tidak boleh bersifat intuitif atau serampangan. Setiap perubahan harus dapat ditelusuri ke bukti yang dikumpulkan pada fase evaluasi. Hubungan antara data, refleksi, dan keputusan desain harus jelas dan sistematis. Standar keempat adalah kualitas kontribusi teoretis. Prinsip desain yang dihasilkan harus lebih dari sekadar pernyataan umum. Prinsip tersebut perlu bersifat spesifik, dapat ditindaklanjuti, didukung oleh bukti, dan cukup umum untuk ditransfer ke konteks desain yang serupa. Keempat standar ini bersama-sama memastikan bahwa EDR bukan hanya menghasilkan inovasi pembelajaran yang menarik, tetapi juga pengetahuan ilmiah yang kredibel, dapat dipertanggungjawabkan, dan bernilai bagi komunitas riset pendidikan. Untuk memahami posisi Educational Design Research dengan lebih jelas, penting untuk membandingkannya secara langsung dengan pendekatan penelitian pendidikan lainnya.
Jika kita melihat penelitian eksperimental, tujuan utamanya adalah menguji hubungan kausal antara variabel. Pendekatan ini bekerja dalam kondisi yang terkontrol dan sangat kuat untuk menjawab pertanyaan seperti, apakah suatu perlakuan lebih efektif dibandingkan perlakuan lain? Namun, penelitian eksperimental seringkali kurang mampu menjelaskan bagaimana sebuah intervensi dijalankan di kelas nyata, atau mengapa intervensi tersebut bekerja atau gagal dalam konteks tertentu. Sebaliknya, penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman makna dan pengalaman peserta didik maupun guru dalam konteks alamiah. Pendekatan ini menghasilkan deskripsi yang kaya dan mendalam, tetapi tidak secara eksplisit bertujuan merancang dan menyempurnakan solusi pembelajaran. Action Research memiliki kesamaan dengan EDR dalam hal keterlibatan praktisi dan orientasi pada perbaikan praktik. Namun, Action Research biasanya berskala lokal, misalnya satu kelas atau satu sekolah, dan tidak memiliki ambisi teoretis yang kuat atau dokumentasi iteratif yang sistematis untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat ditransfer. EDR atau DBR menempati posisi yang berbeda. Tujuannya bukan hanya memahami atau memperbaiki praktik secara lokal, tetapi mengintegrasikan desain, implementasi, dan pengembangan teori. EDR dilakukan di setting nyata, bersifat iteratif, dan secara eksplisit berupaya menghasilkan prinsip desain yang dapat digunakan dalam konteks lain. Orientasi utama EDR bukan pada validitas internal yang semata-mata terkontrol, melainkan pada keseimbangan antara relevansi ekologis dan kontribusi teoretis. Output utamanya bukan generalisasi statistik, melainkan prinsip desain yang menjelaskan hubungan antara fitur desain dan hasil belajar dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, EDR tidak menggantikan pendekatan penelitian lain, melainkan melengkapinya. Pemilihan metodologi yang tepat selalu bergantung pada pertanyaan penelitian yang diajukan dan jenis pengetahuan yang ingin dihasilkan. Pada slide ini, kita melihat contoh konkret dari desain principle yang kuat, yaitu jenis kontribusi teoretis yang menjadi ciri khas educational design research. Contoh prinsip desain yang ditampilkan berbunyi, merepresentasikan kesetimbangan kimia melalui simulasi partikel dinamis, dengan perbandingan eksplisit terhadap representasi statis, dapat mendukung pemahaman kinetik siswa tentang kesetimbangan, ketika disertai kesempatan terstruktur untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku simulasi. Prinsip ini disebut kuat karena memenuhi beberapa kriteria penting. Pertama, prinsip ini spesifik. Ia secara jelas menyebutkan fitur desain yang digunakan, yaitu simulasi partikel dinamis dan perbandingannya dengan representasi statis. Tidak ada ambiguitas tentang apa yang dimaksud dengan desain tersebut. Kedua, prinsip ini aktionable atau dapat ditindaklanjuti. Seorang guru atau pengembang kurikulum dapat menggunakan prinsip ini sebagai panduan konkret untuk merancang pembelajaran, bukan sekadar sebagai ide abstrak. Ketiga, prinsip ini credible, karena dirumuskan berdasarkan bukti empiris yang diperoleh melalui satu atau lebih siklus desain dan evaluasi dalam konteks pembelajaran nyata. Keempat, prinsip ini transferable. Meskipun dikembangkan dalam konteks pembelajaran kesetimbangan kimia, prinsip ini berpotensi diterapkan pada desain pembelajaran konsep kimia lain yang juga melibatkan pergeseran dari representasi statis ke representasi dinamis. Melalui contoh ini, kita dapat melihat bahwa desain principle dalam EDR bukan sekadar ringkasan hasil, melainkan klaim teoretis yang menjelaskan hubungan antara desain, konteks, dan hasil belajar, dan inilah bentuk utama kontribusi ilmiah yang diharapkan dari penelitian EDR. Sebagai penutup bab 5, mari kita rangkum poin-poin utama mengenai educational design research dan design based research. Pertama, EDR dan DBR hadir untuk menjembatani kesenjangan antara penelitian pendidikan dan praktik pembelajaran nyata. Pendekatan ini berangkat dari keyakinan bahwa memahami masalah pendidikan saja tidak cukup, kita juga perlu secara sistematis merancang dan menyempurnakan solusi pembelajaran. Kedua, EDR dan DBR memiliki 5 karakteristik utama yang membentuk identitasnya, yaitu bersifat interventionist, iteratif, berbasis teori, kolaboratif, dan konteks sensitif.
Kelima karakteristik ini saling terkait dan membedakan EDR dari pendekatan penelitian lain. Ketiga, proses EDR berlangsung melalui 4 fase utama yang iteratif: analisis dan eksplorasi, desain dan konstruksi, evaluasi dan refleksi, serta redesain dan penyempurnaan. Setiap siklus bertujuan menghasilkan intervensi yang lebih efektif sekaligus pemahaman teoretis yang lebih mendalam. Keempat, EDR menghasilkan kontribusi ganda, keluaran praktis berupa intervensi pembelajaran dan panduan desain, serta keluaran teoretis berupa prinsip desain dan pengetahuan tentang mekanisme belajar. Kelima, kualitas penelitian EDR dinilai melalui transparansi proses desain, validitas ekologis, rigor dalam siklus iteratif, dan kekuatan kontribusi teoretis, bukan melalui kriteria penelitian eksperimental klasik semata. Akhirnya, bab ini menegaskan bahwa educational design research sangat relevan untuk pengembangan pendidikan kimia, khususnya dalam konteks Indonesia. Melalui EDR, peneliti tidak hanya berkontribusi pada literatur ilmiah, tetapi juga pada perbaikan nyata praktik pembelajaran kimia. Dengan pemahaman ini, EDR dapat dipandang sebagai pendekatan penelitian yang tidak hanya akademis, tetapi juga bermakna, kontekstual, dan berdampak. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berdiskusi.